Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah pembelajaran tematik sekolah dasar dengan dosen pengampu Vanda Rezania MPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam tugas ini. So, langsung saja ini media video presentasi dari kami. Oke, saya Jihan Al-Hikmah. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut materi ini, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Jihan Al-Hikmah dengan NIM 2086206000163. Kemudian ada Novina Farinda dengan NIM 20862060043. Kemudian ada Putri Anindita Firdausi Amalia dengan NIM 20862060072 dan juga ada Nurul Habibah dengan NIM 20862060078. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang konsep pembelajaran tematik dalam KTSP dan K13. Pembelajaran tematik ini adalah salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga kita dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran tematik terpadu ini diyakini sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang sangat efektif. Tujuan dari pembelajaran tematik sendiri yaitu siswa dapat meningkatkan pemahaman serta konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna, mengembangkan keterampilan, menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi, menumbuhkan perkembangan dengan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai yang diperlukan dalam kehidupan siswa dan siswi kita, menumbuhkan perkembangan keterampilan sosialnya, dan juga meningkatkan minat belajar siswa itu sendiri. Karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu 1. Berpusat pada peserta didik. Kita harus bisa menarik pusat perhatian siswa untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik. Maka siswa harus dihadapkan oleh objek-objek yang dapat menarik perhatian siswa. Bila tidak, maka perhatian siswa tidak akan terarah atau fokus pada objek yang sedang dipelajarinya. Yang kedua, memberi pengalaman langsung kepada peserta didik dalam usaha memanfaatkan media dalam proses pembelajaran. Pengalaman belajar konkret yang secara langsung dialami oleh siswa. Pengalaman belajar yang paling besar dan banyak memperoleh manfaat karena dengan cara mengalaminya sendiri. Yang ketiga, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Kata pembelajaran dipakai sebagai kata instruction yang mempunyai pengertian luas daripada pengajaran. Oleh karena itu, dalam pembelajaran yang ditekankan adalah proses belajar, maka usaha yang terencana dan dalam memanipulasi sumber belajar. Guru tidaklah dipahami sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi dengan posisinya sebagai peran penggiat, ia pun harus mampu merencana dan mencipta sumber-sumber belajar lainnya, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Minat diartikan sebagai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Para guru hendaknya berusaha untuk dapat mengetahui minat dan bakat para siswanya yang kemudian mampu juga untuk menumbuh kembangkannya agar mencapai hasil pembelajaran yang efektif. Yang kelima, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Sering kita jumpai dalam proses pembelajaran di mana guru sering menyampaikan materi ajarannya melalui bahasa verbal atau ceramah yang mengakibatkan proses komunikasi dalam pembelajaran tersebut tidak efektif, sehingga mengakibatkan siswa-siswanya menjadi pasif. Dalam
Hal tersebut seharusnya kita bisa menggunakan prinsip belajar sambil bermain agar siswa tidak merasa bosan dan bisa fokus kembali untuk memperhatikan materinya. Yang keenam, holistik. Holistik suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik terpadu. Diamati dan dikaji dari beberapa mata pelajaran sekaligus. Yang ketujuh, bermakna. Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan skemata yang dimiliki peserta didik. Yang ke-8, otentik. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi otentik. Yang ke-9, aktif. Peserta didik perlu terlibat langsung dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses penilaian. Kelebihan pembelajaran tematik di sini ada 6, yaitu 1. Pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. 2. Kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. 3. Seluruh kegiatan belajar akan lebih bermakna bagi peserta didik, sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. 4. Pembelajaran terpadu akan menumbuh kembangkan keterampilan berpikir dan sosial anak. 5. Pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis. Pragmatis di sini adalah suatu konsep atau penilaian yang hanya melihat dari segi kepraktisan dan manfaatnya saja. 6. Siswa mampu melihat hubungan yang bermakna, sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Kelemahan pembelajaran tematik di sini ada 6, yaitu 1. Aspek guru, 2. Aspek peserta didik, 3. Aspek sarana dan pembelajaran, 4. Aspek kurikulum, 5. Aspek penilaian, dan 6. Suasana pembelajaran. 1. Aspek guru. Di dalam pembelajaran tematik, guru harus berwawasan luas, memiliki integritas yang tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas serta mengembangkan materi. 2. Aspek peserta didik. Tematik menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam pembelajaran tematik pada kemampuan analitis, kemampuan asosiatif, kemampuan eksplorasi, dan elaboratif. 3. Aspek sarana dan pembelajaran. Tematik memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi. Mungkin bisa dicari di internet. 4. Aspek kurikulum. Kurikulum harus berorientasi pada pembelajaran ketuntasan pemahaman peserta didik, bukan pada pembelajaran target penyampaian materi. 5. Aspek penilaian. Pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. 6. Suasana pembelajaran. Pembelajaran terpadu mengutamakan salah satu bidang kajian dan tenggelamnya bidang kajian lain, tergantung pada latar belakang pendidikan gurunya. Langkah-langkah pembelajaran tematik dalam KTSP. Yang pertama yaitu pemetaan kompetensi dasar untuk mengetahui mata pelajaran apa saja yang memiliki keterlibatan atau keterkaitan. Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Yang kedua yaitu menetapkan tema sebagai payung. Kemudian membuat jaringan tema sesuai dengan konsep jaring laba-laba. Model jaring laba-laba merupakan model dengan menggunakan pendekatan tematik, karena karakteristik dari model ini adalah menggunakan pendekatan tema. Maka, dalam model ini tema dijadikan sebagai pemersatu dari berbagai mata pelajaran. Baru dikembangkan dengan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan mata pelajaran yang dipadukan.
pembelajaran mempresentasikan pendekatan tematik untuk memperpadukan bidang studi. Suatu tema dikembangkan seperti jaring laba-laba untuk menurunkan topik, konsep, dan gagasan yang selaras dalam berbagai bidang studi. Yang ketiga yaitu mengembangkan silabus. Silabus merupakan pengembangan kurikulum yang menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Pokok-pokok dan uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik dalam KTSP yaitu pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya kepada setiap satuan pendidik, khususnya bagi yang sudah mampu melakukannya. Oleh karena itu, setiap satuan pendidik diberi kebebasan dan keleluasan dalam mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi kebutuhan masing-masing. Keempat yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasanya disebut dengan RPP. RPP yang dikembangkan secara rinci mengadu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Setiap guru pada satuan pendidik berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis sebagai langkah awal dari proses pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. Tahapan pembelajaran tematik dalam K13. Yang pertama yaitu memilih atau menetapkan tema. Untuk dapat memilih tema yang tepat, guru harus memiliki pengetahuan dan wawasan tentang pembelajaran tematik. Yang kedua yaitu melakukan analisis SKL, KHI, kompetensi dasar, dan membuat indikator. Analisis kurikulum, SKL, KI, dan KD serta membuat indikator dilakukan dengan cara membaca semua standar kompetensi lulusan kompetensi inti serta kompetensi dasar dari semua muatan pelajaran. Setelah memiliki sejumlah tema untuk 1 tahun, barulah dapat dilanjutkan dengan menganalisis standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti serta kompetensi dasar. SKL, KI, dan KD yang ada di berbagai muatan pelajaran termasuk PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, dan Penjas masing-masing mempunyai kompetensi dasar dan setiap muatan pelajaran dibuatkan indikatornya dengan mengikuti kriteria pembuatan indikator. Yang ketiga yaitu membuat hubungan pemetaan antara kompetensi dasar dan indikator dengan tema. Kompetensi dasar dari semua muatan pelajaran telah disediakan dalam kurikulum 2013. Demikian juga sejumlah tema untuk proses pembelajaran selama 1 tahun untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 telah disediakan. Namun, demikian guru masih perlu membuat indikator dan melakukan pemetaan kompetensi dasar dan indikator tersebut berdasarkan tema yang telah tersedia. Hasil pemetaan dimasukkan ke dalam format pemetaan agar lebih mudah proses penyajian pembelajaran. Indikator mana saja yang dapat disajikan secara terpadu diberikan dan dicek. Yang keempat yaitu membuat jaringan kompetensi dasar. Kompetensi berikutnya adalah membuat jaringan kompetensi dasar dan indikator dengan cara menurunkan hasil cek dari pemetaan ke dalam format jaringan kompetensi dasar dan indikator. Yang kelima yaitu menyusun silabus tematik terpadu. Setelah dibuat jaringan kompetensi dasar dan indikator, langkah selanjutnya adalah menyusun silabus tematik untuk lebih memudahkan guru melihat seluruh desain pelajaran untuk setiap tema sampai tuntas tersajikan di dalam proses pembelajaran. Silabus tematik memberikan gambaran secara menyeluruh tema yang telah dipilih akan disajikan setiap beberapa minggu dan kemudian kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk penyajian tema tersebut. Yang keenam yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada tematik terpadu. Langkah terakhir dari sebuah pembelajaran adalah dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu. Dalam tematik terpadu ini diharapkan dapat tergambar proses penyajian secara utuh dengan
memuat berbagai konsep mata pelajaran yang disatukan dalam tema. Di dalam RPP tematik terpadu ini peserta didik diajar belajar memahami konsep kehidupan secara utuh. Penulisan identitas tidak mengemukakan mata pelajaran, melainkan langsung ditulis tema apa yang akan dipelajarkan. Tahapan pembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum 2013 untuk langkah nomor 1 sampai dengan nomor 5 sudah dibuatkan oleh pemerintah. Sementara guru tinggal melaksanakan langkah yang ke-6, yaitu menyusun RPP tematik terpadu.